masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Juru Selamat kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini atas berkat dan anugerah-Mu yang sangat besar yang telah memperkenankan kami menikmati kelanjutan kehidupan kami dengan keadaan yang sehat dan selamat. Kami percaya Tuhan, Engkau punya janji bagi kami pada hari ini untuk memimpin kami melewati pintu berkat yang telah disediakan oleh Tuhan bagi kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa, mengampuni dan menguduskan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Engkau adalah Bapa yang baik, yang selalu memperdulikan kami. Berkati seluruh anggota jemaat dan berkati seisi keluarga kami, dimanapun mereka berada pada hari ini, agar kami senantiasa di dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini ya Bapa. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam program Tuhan Yesus Juru Selamatku. Doa kami agar melalui program ini jemaat Tuhan diberkati dan dikuatkan di dalam iman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam program Tuhan Yesus Juru Selamatku, pagi hari ini kita akan membaca dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-39. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-39, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berkata, kita ini bukanlah umat yang mundur dan sesat. Sebaliknya kita adalah umat yang percaya kepada Allah dan yang diselamatkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ayat firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya mau membawa kita merenungkan sebuah kalimat sebagai pokok renungan bagi kita, 3 alasan mengapa Allah mau menyelamatkan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam agama Kristen, penyelamatan bermula dari pemahaman bahwa manusia adalah makhluk berdosa dan terpisah daripada Allah akibat dari dosa dan pelanggaran manusia itu sendiri. Nabi Yesaya mengatakan, sejak manusia telah jatuh di dalam dosa, manusia berusaha mencari jalan bagaimana ia dapat selamat. Tetapi dengan usaha yang sia-sia ini, makin manusia mencari jalan keselamatan, makin jauh manusia daripada Tuhan.
Oleh itu, Allah mengambil inisiatif sendiri untuk menyelamatkan manusia yang telah berdosa itu dengan mengaruniakan anak tunggalnya datang ke dalam dunia, agar manusia dapat melihat dan mendengarnya, bahwa dialah juru selamat yang datang dari surga untuk menyelamatkan umat manusia dari penguasaan dosa. Oleh itu, marilah kita melihat pada pagi hari ini mengapa Allah mau menyelamatkan umat manusia, atau apakah alasan Allah menyelamatkan umat manusia? Yang pertama, oleh kasih karunia atau belas kasihan Allah. Kalau kita membaca di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, firman Tuhan katakan, tetapi betapa besarnya kemurahan hati Allah. Ia begitu mengasihi kita, sehingga pada waktu kita mati secara rohani karena pelanggaran-pelanggaran kita, Ia menghidupkan kita kembali bersama-sama dengan Kristus. Jadi, hanyalah karena kebaikan hati Allah, kalian diselamatkan olehnya. Karena kita bersatu dengan Kristus Yesus, Allah menghidupkan kita kembali bersama-sama dengan Dia, supaya kita memerintah juga bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menyelamatkan kita bukan karena kita layak, bukan juga karena kita telah melakukan perbuatan baik kepadanya, tetapi oleh karena kasih karunia dan hati Allah yang sangat baik kepada kita, maka Ia menyelamatkan kita dan membangkitkan kita kembali menjadi manusia yang hidup dan diselamatkan. Tuhan telah berbicara kepada Adam dan Hawa, sekalipun kamu telah berdosa kepadaku, janganlah tutup hatimu dan telingamu, dengarlah suaraku yang berseru kepadamu, marilah kepadaku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, begitu banyak orang yang hidupnya dikuasai oleh dosa pada saat ini, yang harus datang menerima kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Namun sayangnya, mereka telah menutup hati dan telinga mereka, sehingga mereka tidak mendengar suara Tuhan yang sedang berseru, memanggil mereka kembali kepadanya. Lalu yang kedua, mengapa Allah mau menyelamatkan umat manusia? Atau apakah alasan Allah menyelamatkan umat manusia? Supaya harapan di dalam doa didengar oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Yesaya pasal yang ke-59, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga berkata, jangan mengira Tuhan terlalu lemah untuk menyelamatkan kamu, atau terlalu tuli untuk mendengar seruanmu. Karena kejahatanmu lah, maka Ia tidak mendengarkan waktu kamu berdoa kepadanya. Dosa-dosamu lah yang memisahkan kamu dari Allah. Kamu berbuat jahat karena berdusta, dan berbuat curang karena melakukan tindakan kekerasan dan membunuh. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita adalah umat yang tekun berseru dan berdoa kepada Tuhan. Dan di dalam doa kita selalu mengharapkan doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Tetapi setelah kita berseru dan berdoa kepada Tuhan bertahun-tahun, tetapi doa kita belum dijawab olehnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi ada kemungkinan Tuhan berkata kepada kita, sabar anakku. Mungkin juga Tuhan berkata kepada kita, doamu akan kujawab tidak lama lagi. Atau Tuhan katakan kepada kita, doamu kudengar, tetapi karena dosa dan kejahatanmu, bagaikan sebuah tembok yang memisahkan antara kamu dan aku, maka doamu tidak akan kujawab. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Tuhan katakan kepada kita pada pagi hari ini, telinganya bukan kurang jelas untuk mendengar doa kita. Tangannya juga bukan tidak sempurna untuk menolong kita. Tetapi karena dosa dan kejahatan yang telah kita lakukan, mengakibatkan semuanya dicurahkan oleh Tuhan kepada kita. Kita perlu diselamatkan oleh Tuhan, agar pengharapan kita di dalam waktu berseru dan berdoa kepada Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita mau agar seruan doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan pada saat ini? Izinkan Tuhan memulihkan hubungan yang telah rusak oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Lalu yang ketiga, mengapa Allah mau menyelamatkan umat manusia, atau apakah alasan Allah menyelamatkan umat manusia? Karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, perkara yang ketiga ini adalah perkara yang sangat penting kita fahami. Kehilangan kemuliaan Allah adalah sesuatu tindakan yang dilakukan oleh manusia yang sungguh menyedihkan hati Tuhan. Kalau kita membaca firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-24. Semua orang sudah berbuat dosa dan jauh dari Allah yang hendak menyelamatkan mereka. Hanya karena rahmat Allah saja diberikan dengan cuma-cuma, hubungan manusia dengan Allah menjadi baik kembali. Caranya ialah manusia dibebaskan oleh Kristus Yesus. Allah telah memberi kita penghormatan untuk memiliki kuasa yang luar biasa, yang tidak ada di dalam ciptanya yang lain, hanya kepada manusia, agar kita tidak menderita dalam berusaha untuk mencari keperluan hidup kita sehari-hari. Karena kunci kebahagiaan sudah diserahkan oleh Allah kepada kita. Namun sayangnya, manusia lebih memilih mendengar bisikan iblis yang mau merosakkan hubungan manusia yang indah dan mulia dengan Tuhan, dibanding untuk menaati perintah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita jangan terburu-buru menyalahkan Adam dan Hawa. Tetapi marilah kita selidiki diri kita pada saat ini. Apakah kita sungguh mendengar dan menaati perintah Tuhan di dalam kehidupan kita selama ini? Jikalau kita mendengar dan menaati perintahnya, maka kita adalah orang yang berbahagia, karena kita tidak merosakkan kemuliaan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Tetapi sayangnya, firman Tuhan telah berkata dengan jelas kepada kita, manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Oleh itu, semua manusia layak kembali kepada Tuhan, karena kita telah merosakkan gambar Allah yang sempurna di dalam kehidupan kita karena dosa dan pelanggaran kita. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang sedang berseru memanggil nama kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang hidup, yang sungguh menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Berkati setiap pribadi umat-Mu yang mendengar firman-Mu ini, dimanapun mereka berada pada saat ini. Biarlah kami diberi kesegaran baru di dalam iman kami, agar kami memahami bahwa Engkau adalah Tuhan yang punya rencana yang indah, rencana yang baik di dalam kehidupan kami, supaya kami dapat mendengar dan menyahut panggilan Tuhan yang sedang memanggil kami dan memulihkan kehidupan kami, seperti mana Engkau kehendaki di dalam hidup ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Kami percaya apabila kami berada di dalam Tuhan dan Tuhan ada di pihak kami, tidak ada satu kuasa pun yang boleh mengganggu perjalanan hidup kami, karena kami dituntun tangan Tuhan yang kuat sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini. Amin.